Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man sara ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fi hadithi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita mengucap syukur dengan kalimatut tahmid. Senantiasa kita bersyukur pula dengan hati kita, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan ditunjukkan amal-amal perbuatan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang digolongkan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Karena hamba-hamba yang mau bersyukur terhadap nikmat Allah itu jumlahnya tidak banyak. Yang sudah kita ketahui bersama dalam surah Saba ayat yang ke-30, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita kepada hamba-hambanya yang sedikit itu, yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita waktu. Yang namanya waktu itu Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang terus berjalan dan tidak akan pernah terulang. Jadi ada ungkapan lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah terulang, tidak akan pernah kembali hari-hari, waktu-waktu yang kemudian telah berlalu. Kalau yang namanya hari itu akan berulang, ibu bapak. Hari Ahad ini itu nanti akan berulang Ahad yang akan datang. Kita akan menjumpai Ahad pula. Jadi kalau hari itu, nama-nama hari kayak Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya, itu pasti berulang. Tetapi waktu itu tidak bisa berulang Bapak Ibu. Apa yang kemudian hari ini, itu tidak akan terulang di esoknya. Ya. Maka yuk senantiasa kita mencoba untuk mengisi hari-hari kita, untuk menggunakan hari-hari kita, waktu-waktu yang kita miliki dalam rangka untuk kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berilah di hari-hari kita, di waktu-waktu kita, itu catatan-catatan ataupun kisah-kisah yang itu nantinya ke depan ketika anak cucu kita itu menceritakan, itu ceritanya bangga, menceritakannya itu luar biasa. Mungkin kan ada ya orang-orang yang cerita dulu mbah saya itu luar biasa, bisa apa, bangun apa dan sebagainya. Nah, mari Bapak Ibu sama-sama kita gunakan waktu-waktu itu untuk kemudian nanti
ke depan ketika anak cucu kita itu menceritakan diri kita, itu ceritanya cerita yang baik dan membanggakan. Mereka itu bangga pernah punya orang tua seperti kita. Ya. Mereka bangga pernah punya kakek atau nenek seperti kita. Maka yuk gunakan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di dunia ini dalam rangka untuk mengisinya dengan kebajikan dan kebajikan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang kemudian umurnya itu panjang, diberikan Allah usia yang panjang, dan kemudian dengan usia yang panjang itu Allah berikan kepada dia kesempatan untuk beramal soleh, baik perbuatannya. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, siapakah yang paling buruk itu? Orang yang paling buruk itu siapa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sing dawa umure, yang panjang usianya tapi buruk perbuatannya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita gunakan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena seorang muslim yang baik itu adalah ketika dia mampu untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia untuknya. Tanda baiknya keimanan seseorang, tanda baiknya Islam seseorang ketika ia meninggalkan hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk dirinya. Isi hari-hari kita dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, kemarin ketika kami khutbah Jumat, ya, kami sampaikan tentang masalah waktu. Kenapa demikian? Karena banyak orang itu memiliki waktu luang, tetapi malah ia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mohon maaf, ada yang menggunakan ini di waktu luangnya tapi tidak untuk kebaikan. Ning main game, nggih, main game. Mangke wonten sampai kejadian-kejadian yang ternyata apa kata Ustadz Lanang kemarin cerita itu, ada yang didatangi, ditagih utangnya padahal dia nggak pernah hutang, sampai dia nelpon, Ustadz Lanang bilang orang Temanggung itu ya. Jadi sampai nelpon orang Amerika gitu ya. Orang Amerika itu mungkin orang sini yang di sana mau pinjam uang untuk bayar hutang karena rumahnya itu sudah mau disita dan tanahnya. Jebulnya apa? Jebulnya anaknya itu yang main game online, kena judi slot. Nek bahasa kita sing cah nom-nom tokohnya namanya Zeus. Ngertos Pak Bu? Mboten, nggih mboten sah ngertos nggih. Ya. Masya Allah. Itu karena waktunya itu enggak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia punya waktu tapi malah nggut cekelan HP main game. Bahkan Ustadz Lanang itu pernah nyetelkan video ada yang sampai ke tanah suci di depan Ka'bah tetap main game. Neruske sing nang Indonesia hurung rampung. Terus kene ning ngarep tanah suci kan. Ning ngarep Ka'bah itu loh. Kober-kobere main game. Oh ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita nasihatkan diri kita dan keluarga kita, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian salawat salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man sara ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman, salah satu capaian tertinggi yang ingin diraihnya di dunia ini nggih menika husnul khotimah. Kita itu, kata orang-orang itu ya yang mengutip perkataan hikmah, di dunia ini menunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menunggu untuk kemudian nanti didatangi oleh malaikat maut. Ya. Maka seorang mukmin yang itu baik, maka ingin ketika nanti dipanggil oleh malaikat maut dalam kondisi beriman kepada Allah,
tetap dalam keimanan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang kami sampaikan di depan tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kemudian di akhir hayatnya yang dia ucapkan keyakinan yang kemudian masih menancap dalam dirinya itu adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, ucapannya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Dan itu juga bukan perkara yang gampang. Ya. Kita ngelatih diri kita setiap hari ngucap la ilaha illallah, belum tentu nanti ketika meninggal dunia ucapan kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Ya. Maka salah satu caranya itu, salah satunya ya pagi hari ini gitu ya. Kita ngaji bareng-bareng, kita bertolabul ilmi bareng-bareng. Nek pas tolabul ilmi njur meninggal dunia kan husnul khotimah. Nggih, makasih sregep le ngaji nggih. Njur wau niku pesen takmir ya dilaksanakan. Pak Amin wau pun pesen nek pas ngaji rasah ngobrol. Heeh. Ya. Ning ya tetep wonten nggih mboten napa-napa lah, lumrah mawon. Wong tesih menungso, nek pun malaikat nggih mboten ngoten nggih. Ya. Ya wajar lumrah, enggak apa-apa kalau memang itu penting ngobrol enggak apa-apa. Ya, sing penting orang glendengi wong kan. Gitu. Ning tapi yo nek seru banget sing ning mburi kono seru tekan kene lak yo. Rada piye ngoten niku nggih gitu ya. Oh nyanyi Ustaz, engko teng ajeng mriki ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yuk maka insyaallah pagi hari ini saya akan menyampaikan ada beberapa upaya, ada beberapa cara yang bisa kita tempuh, yang bisa kita kemudian lakukan, yang bisa kita laksanakan agar kita bisa nantinya meninggal dengan kondisi husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kedah menyadari nggih bahwa dunia menika sanes tempat tinggal. Dunia menika sanes tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nggih napa mboten? Jenengan meninggalnya teng donya napa teng langit? Teng donya nggih. Berarti dunia ini sanes tempat tinggal, ning tempat meninggal. Karena memang tempat tinggal kita aslinya sanes wonten mriki, tapi wonten surga. Lah kita ngelewatin neraka sik kan? Gitu ya. Semoga tidak. Gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian obsesinya dunia, itu sudah salah. Karena dunia itu sekali lagi sanes tempat tinggal, tempat meninggal. Ya. Dan kalau kita meninggal tadi, cita-citanya, harapannya, keinginannya husnul khatimah. Lah, maka perlu upaya Bu, Pak. Perlu usaha ingkang tenanan, usaha ingkang napa nggih? Keras, upaya dengan sungguh-sungguh, tenanan. Agar kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khotimah tadi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Upaya yang bisa kita kerjakan, upaya yang bisa kita lakukan, itu yang paling inti itu adalah kita berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, ketika kita bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun, ketika kita dalam kondisi bertakwa kepada Allah, maka ketika nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tasih meme mbako, meme mbako apa jemur mbako? Meme. Ya. Nek Jawane meme napa ngepe? Nek Temanggung mepe. Oh. Nek nggen kula mriku Lampung ngepe. Ya. Ngepe karo meme. Oh.
Nek sing teng secang pun jemur ngoten nggih. Ya, jadi ketika misalnya jemur mbako gitu ya. Iya, ketika bertakwa kepada Allah meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Aja sing ning mburi kono wae sing pas aku nyeramah ngeten iki Ustaz guyu dia. Jemur mbako lho tadi kan gitu ya. Yo iya, timbang jereng duit korupsi kan gitu ya. Ya, kemudian ketika nanti misalnya kita di sawah nyangkul, Temanggung ngono sawah ora ya? Oh banyak ya. Tak kira mbako tok isine kan gitu ya. Ketika kita nyangkul di sawah, kondisi kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Sedang naik sepeda motor misalnya, ya, kemudian dia meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah, bisa husnul khotimah. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wonten kejadian yang mungkin bapak ibu nggih beberapa sudah ngerti nggih. Ini kan Agustusan ning Septemberan kan tasih kathah nggih. Wau dalu teng nggen kula niku sebelah dalem niku kan wonten balai desa. Dilalai kok keletan muk sawah kan. Salone seweru sisan, makanya iki sik rada ngantuk gitu ya. Oke. Suaranya keras. Sing ditanggap napa? Ket esuk niku apa kae? Jatilan apa? Ah nggih, jaran ke apa nggih? Jaranan ngoten niku nggih. Wonten topeng ireng, topeng abang ngoten niku nggih. Ya. Keras. Nah, ini ada video, ada kemudian cerita di video itu wonten tiang pemain jatilan. Kesurupan nggih. Kesurupan. Nek ra kesurupan ra asik ka. Jenengan sok nonton mboten? Ning wis tahu. Nggih. Ping akeh apa ping sithik? Oh. Mpun ate nonton nggih. Ya wis nek kula riyen nggih mpun ate ning nonton bakul bakso. Lah aku wong cendhek ning mburi ra ketok ning ngarep angel nyelusup kan gitu. Nonton bakul mawon ngaten nggih. Nah, ketika dia sedang main jatilan niku. Ya. Kesurupan tadi nih, kerusupan apa kerasukan? Oh, kesurupan. Nek kerusupan? Oh, kerusupan dong. Ya kerasukan ngaten. Nah, ketika kerasukan itu biasanya nek sing kerasukan niku sing mengendalikan sinten? Oh, pawange. Nek sing ngobati pawange, Bu. Nek nggen kula jenenge Pak Timbul. Timbul iku sing tukang nambani wong jatilan niku. Ya. Nek mriki? Oh sami. Oh. Jenenge Pak Timbul itu ya. Mungkin dulu mulainya jenenge Pak Timbul, makanya terus berurut itu Pak Timbul. Nah, ketika dia sedang jadil niku kerasukan, otomatis katanya sukmanya itu hilang katanya. Ada yang masuk sukma yang lain. Ya, enggak tahu sukma di meja apa sukma di kursi kan gitu. Nah, ketika dia sedang kerasukan itu, yang merasuki dia memerintahkan untuk ketika sedang jadil itu lari yang kenceng nabrak tembok, melayu nabrak tembok, ya jenenge ra sadar toh, melayu ya sing buanter, wis buanter nabrak tembok, blung ngoten niku. Lah sing nonton kan saya seneng toh, wah atraksine mantep ki, biasanya mau gur mangan beling, mangan pitik ngoten niku toh, iki kok nabrak tembok, ya. Bar nabrak tembok mundur ambruk, sing nonton ya srapopo ya, alah paling mau gur atraksi. Saya suwi saya lemes njur ra obah meneh. Sing nonton ayo wis ki paling action gaya kan ngoten. Tukang napa niku? Tukang timbule niku, sing tukang ngobati niku ya anggepe ngoten niku. Atraksi mawon niki. Kok saya suwe kok yo anteng. Dicedhaki pun boten wonten. Dicedhaki pun boten wonten. Ya. Loh. Masya Allah nih. Ngapunten Bapak Ibu, secara logik nggih, secara akal kita, secara pandangan kasat mata, nek meninggal kados ngoten niku kinten-kinten suul napa husnul. Secara kasat mata lho ya. Secara kasat mata. Lah posisine sik jadil. Nek jadil eling salat apa ora? Enggak. Eling Gusti Allah apa ora? Karena ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Ya. Wonten malih Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kemarin saya lihat ada video. Beliau sedang tausiah, beliau sedang memberikan pengajian.
Ketika beliau sedang memberikan pengajian, ya karena memang bahasanya bahasa Arab begitu ya. Wong Indonesia ini ono sing ngomong Arab kan diamini toh. Padahal kaifa haluk, amin kan gitu ya. Wong Indonesia ngerti yang penting Arab diamini gitu ya. Karena wong Indonesia itu duwe prinsip setiap ucapan adalah doa. Maka ketika anta majnun, amin gitu kan. Ya. Ngatan ya. Insyaallah luar biasa. Anta kirdun, amin kan gitu ya. Sampean kethek, amin. Wong Indonesia kok ya. Ya tapi ya sing ora ngerti kono. Sing ngerti ya insyaallah mikir anta kirdun. Masa tak amini kan gitu ya. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, ada yang meninggal dalam kondisi sedang berceramah. Sedang tausiah. Ya. Ketika secara kasat mata kita lihat yang tausiah itu meninggal dalam kondisi husnul atau su'ul? Husnul. Jadilan? Ceramah? Karaoke? Ngaji? Nah, ini niatnya sing bener ya. Ya, ojo ngobrol. Ora lu ya, ini guyon aja. Menyampaikan ulang Pak Amin tadi ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka yuk kita setting. Kita ingin kita kemudian meninggal husnul khotimah, setting dengan cara bertakwa kepada Allah yang pertama. Maka dalam kondisi apapun yuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah nggih Bu, Pak. Takut kepada Allah. Pasti arep nglendengi kancane takut sama Allah. Yu pripun mboten siyos. Mergo wedi karo Allah. Ya, takwa dulu. Ini yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya, untuk kita bisa mendapatkan husnul khotimah, cara yang bisa kita lakukan, yang kita bisa usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan tenanan, dengan upaya yang betul-betul maksimal, nggih menika salat 5 waktu. Tetap salat 5 waktu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan kematian yang didambakan setiap insan, maka mari kita jaga salat 5 waktu kita. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena ada sebuah video ibu-ibu yang ini kemudian ngudoroso niku berarti nopo? Curhat ya. Curhat, dia kemudian menyampaikan sesuatu hal yang itu dia alami di media sosial. Ya. Di TikTok. Ya, di TikTok. Dia kemudian menceritakan, dia curhat tentang perihal bagaimana anaknya yang sudah gede tidak mau sholat. Ya. Dan dia menceritakan sebabnya, asal muasalnya kenapa kok anaknya sampai gede, sampai kuliah itu ndak mau sholat. Ternyata dari sejak kecil orang tuanya, terutama ibunya ini tidak pernah mengajarkan anaknya sholat. Wong dia juga tidak sholat. Ya, salahe kan gitu ya. Insyaallah. Ini nggak pernah ngajarkan sholat. Tapi Bu, Pak, wong sing ngapunten sangat, tiyang ingkang boten nate sholat niku tetep ngongkon anake sholat boten? Oh, kayak sadar berarti. Dia nggih ngoten ngongkon anake salat. Nak salat. Salat kono. Anake pinter, cah saiki kok ya dikon salat. Nek jaman biyen ra ketang bapakne ra salat, mbokne ra salat karo nyekel pentung, pecut salat, tetep mlaku mangkat salat. Cah saiki mboten dikongkon salat. Ah wong bapak ibu ra salat kok ngongkon aku salat. Diwalik. Ternyata asbabnya karena ibu ini lebih mementingkan dunianya, lebih mementingkan karir loh Bu ya. Dia lebih mementingkan karirnya di dunia. Saat itu dia pengen mungkin kalau sudah golongan 3 pengen golongan 4, ya kan, nanti setelah golongan 4 golongan 5, oh no golongan 5 po. 4A, 4B, 4C, 4D, 4 dedel gitu kan. Golongannya pengen semakin tinggi karena yang diharapkan dunia sehingga melupakan ini. Nah ketika dia sudah tua mendapati anaknya tidak sholat, dia mendapatkan hidayah, dia sholat kembali, nyuruh anaknya sudah susah.
Saya gede, anake kuliah jawab wong biyen ibu ora tau marahi aku salat, saiki kok ngongkon aku salat. Masya Allah nih. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka yuk Pak Bu, kita sejak anak kita kecil bawa ke masjid. Nek ono takmir masjid galak. Ono takmir masjid kok ono cah cilik salat ning masjid, bar kuwe dirurui diseneni, takmire ganti. Pecat mawon. Ya. Takmir kok ngoten niku. Ya. Apa takmir iki arep urip 100 tahun mo? 200 tahun, 300 tahun selawase arep ngisi masjid niku? Ya. Kenapa anak-anak sekarang lebih seneng ngeten niki? Di rumah main Zeus wau niku, Mobile Legend, ML, FF. Ya, Free Fire ngoten niku. Enggak seneng ke masjid karena orang-orang masjid tuh enggak ramah. Guyu wae ora. Karo wong ki lho, wong gedhe ketemu orang guyu apa ning karo bocil. Ana bocil teko wis curiga. Anake Tamim. Contoh ya, Tat. Tamim ngejak anak. Wis anake Tamim biasane wah, sing ngoten. Ustaz anake ning masjid ribut. Ustaz kok anake kaya ngono. Apik. Nek wonten tasih ngoten niku. Ya. Itu besok mandi ning ndi ngono kae? Adus ning banyu sing ngono kae, Pak? Oh, kono adus ning kono resiki kuwi ya. Gitu. Masya Allah nih. Apalagi yang kayak gitu kok takmirnya. Ya, kula pun nate cerita mboten gedeng mriki. Tenggen kula niku riyen ketua takmire Pak Dr. Junaidi sakmenika tinggal wonten Jogja. Pas wayah Ramadan, biasanya Ramadan niku riyen teng Al Amin niku nggih pun tenggen kula niku pun salatnya di bawah dan di atas. Anak-anak itu di bawah, orang tua di atas. Nek mantan anak-anak ya di pinggir teras karo ngeses ngoten niku nggih. Ya. Jadi salatnya anak-anak di bawah. Ini pas di atas karena masih kecil. Masih kecil, usianya mungkin sekitar 3 tahunan lah. Ya, anaknya itu murid saya. Ya, itu. Sekarang, dulu kan masih SD, masih kecil enggak jadi murid saya. Nah, ketika dia sedang sholat ini Pak Dokter Ramadan, jenenge bocah kan yo, nah, nggih bocah kok ya, gitu. Dia lari-lari nih, di soft niku lari-lari, melayu-melayu. Ya. Nah, pas kondisi sujud, iki bocah yo laleran melayu, ngidak, niki napa? Cengele Pak Dokter niku Pak Ketua Takmir. Jenenge wong itu kadang-kadang wonten refleks nggih. Refleks tangane mak plek ngoten niku. Lho bocah niku dikeplak ngoten niku plek langsung nangis mboten. Wong bocah niki ya rada pancen bandel. Wayah semono. Langsung lunga nang pinggir ndep pipis ngoten iki. Karo nahan nangis, ora nangis, nahan nangis. Ngoten niku. Begitu salam Pak Dokter Junaidi niku. Wis pas wujud niku pas plek ngoten niku beliau langsung teng. Wah ya Allah kok ya tak keplak. Setelah selesai salam beliau langsung bilang niki putrane sinten? Ora, niki putrane sinten niki? Ngoten niku mboten. Niki putrane sinten? Kula dilalahi anake ustad. Ning sanes sing teng ngajeng nggih, niku sing teng wingking. Ya. Ya anake ustad, teman saya ngoten niku nggih. Tak serahasiakan namanya, kok ndak digoleki. Ya. Terus kemudian Pak Dokter ini niki putrane sinten? Kula, Pak. Ah ya Allah, kula ngapunten nggih. Wow kok kula neplek bocah niki. Kula niku samar nek mangke niki mboten tindak wonten masjid. Malih kula ngapura sanget. Ya Dik ya, maaf ya Dik ya. Kuwi takmir sing apik. Ya, takmir sing luwih apik. Saka ngarep wae. Awas nek salat ribut. Besok cek CCTV nih takmir gini ngono apa ora? Masya Allah nih. Jadi kalau seperti itu kondisinya, anak-anak di masjid itu sudah nggak nyaman. Dia mendapati masjid itu bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang baik untuk saya. Ya, maka apa yang terjadi? Anak-anak kita nanti ninggalin sholat Pak Bu di masjid. Ya. Wonten malih yang pernah saya ceritakan di Kalimantan itu kan. Bocah sholat lewat teng ngarepe malah diajar ngoten niku. Mau bocah lewat teng ngarepe wong sholat, bocah lho. Nek mantan bocah lah baru ajaran kono.
Ya. Nek misalnya sing lewat Ustaz Takmim ya jejek wae ra apa-apa kan itu guyonnya ngoten lho Pak Bu ya. Ini bocah lho. Ya, insyaallah. Maka saya nek pas Jumatan kok ada kemudian suara nanti pas ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu ya. Yang disebut beliau. Ada yang amin gitu ya. Saya seneng malahan. Karena masih ada bocil-bocil yang ke masjid. Nek semuanya sama kayak saya misalnya, amin. Aku rapati yo seneng. Mak grek ngoten niku ya Allah, bocile nanti ya. Ya. Sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bocah ning masjid, cah cilik kok rada dolanan, wajar karena dunia anak-anak dunia apa? Mainan. Nek dunia orang tua enggak dunia mainan. Ning saya jumpai orang tua mainan. Salat niku Pak Bu. Kancane takbir Allahu Akbar. Klidi. Tik tik tik. Ah, ngoten niku. Kaget. Ya dadi batal. Ono sing Allahu Akbar, sempet-sempete maju ning ngarepe. Hah? Saya weruh dhewe gitu loh ya. Masya Allah gitu ya. Saya nggih nek ngoten niku. Ha nek sing ngoten niku tak mir galak ra apa-apa. Awas nek wong tuwa salat guyon ngono ra apa-apa. Ya. Nek sing bocah cilik aja lah ya. Maka Masya Allah sediakan untuk anak-anak kita ini tempat untuk dia bermain. Ndak apa-apa, pelayon betul-betul rono kae ra apa-apa. Sing wong tuwa ya sabar mawon. Inilah adalah ujian untuk saya biar khusyuk. Ngoten niku. Ya. Itu orang malah njur wah ki anak Ustaz Tamim mesti. Titeni tak WA kowe tat. Masyaallah ya. Nek takmir masjid kasih ngoten niku jamaah tasih sing ngoten niku yuk sadarkan sejak sekarang. Nek sing biyen isik rapati yo sadar, kesadarannya masih 90% jadi 100%. Biar masjid ini ada yang ngisi nanti. Kalau yang sepuh-sepuh meninggal siapa yang mau ngisi? Kan ya anak-anak. Oke, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yuk ajarkan kepada anak-anak kita untuk sholat. Dan kemudian ajarkan pula kepada diri kita dan keluarga kita, jangan suka menunda-nunda waktu sholat. Ya. Kalau nanti kita lihat ayatnya kan fa khalafa min ba'dihim khalfun adau shalah wa taba'u sahwah, walaupun nanti kemudian yang di situ menunda-nunda waktu sholat itu sholatnya sampai habis waktunya ke sholat yang berikutnya gitu ya. Di ayat itu kan tafsirnya ngoten niku. Di yang setelahnya, setelah waktu baru dia mengerjakan. Tapi kita ajarkan kalau sholat nek bisa diusahakan ya pada waktunya. Syukur-syukur nanti bisa di awal waktu jamaah di masjid. Ngapunten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rada magrel ngoten niku nggih. Ketika kan nek 17-an itu biasanya wonten acara napa Bu, Pak? Sing mlaku-mlaku ning dalan nggih. Sing setunggale malih sing agem ana sing macak buta, macak tuyul, karnaval. Nek karnaval niku kira-kira misalnya ini contoh, jam 1 itu mulai jalan, le macak jam pinten? Kinten-kinten le macak jam 1 kurang seprapat, apa jam 10 apa jam 11? Pengalaman jenengan sing pun nate nderek karnaval? Oh, dereng nate. Masya Allah, jamaah Al-Manar mantap. Ya. Yang ikut karnaval ngapunten Bu, kemarin itu ada satu, saya itu sebenarnya nggak mau lihat, tapi karena saya melihat piye jajal. Oleh pora. Saya nggak pengen lihat, tapi saya lihat, wong pas lewat rezeki. Ya. Pas saya lewat itu ya, maka saya melihat kan. Wonten ngapunten, nek bapak biasanya macak sing rada neko-neko ya terserah, ono sing macak nggo daster barang kuno. Nek pengen niru wong wedok gitu ya. Ada ibu-ibu ini, ibu-ibu. Itu macak ngagem napa niku nek pakaian Jawa perempuan kebaya. Nek kinten-kinten kebaya niku ngandhapipun niku sempit napa longgar? Pun ate ngagem Bu, nek kula dereng. Ya iya pastilah ya. Wong kita saja Pak Bu, ketika upacara 17 Agustus kemarin itu, kepala sekolah suruh pakai pakaian adat Jawa atau adat manapun yang penting enggak Papua kan gitu ya. Gitu. Pakai adat Jawa itu ngagem napa sing ngandhape sorjan niku? Jarik ngoten niku kados jarik nggih. Niku mawon le mlaku sangel ngeten niki nggih Pak Bu. Contohnya kita nek pakai yang di bawah itu kan jalannya ngeten-ngeten nggih jadinya. Iya. Masya Allah. Karena memang sempit. Ya, karena memang sempit. Yang laki-laki aja ngrekoso. Ya. Kowe padahal wis disuwek mburine to? Iya. Iya. Nek semua lanang kan nggo anu ya, pakai apa? Sing rada longgar itu. Nek perempuan kan enggak.
semakin midit apa medet itu semakin baik. Nah itu ngoten, pakai pakaian gitu. Dan saya lihat bedaknya itu putih sekali. Le blasoman apa napa nika nggih? Blos on ya. Le ngagem eyeshadow, le niki napa? Alise idepe di. Wis pokoknya dandan ngoten niku. Saya lihat itu nek ngeten niki kinten aku tak bayangke lho, nek bojone aku dandan niki aku ngenteni ngasih ngantuk. Ya. Saya yakin dia dandannya nggak mungkin jam 1 kurang 1/4 kok. Dandan ngoten niku. Ya kalau mengerayakan karnaval nggih monggo, hukumnya mubah lah, silakan boleh-boleh saja. Itu ya. Tapi jangan berlebihan, bener. Ya kayak tadi itu, sing ngagem ngoten niku ibu-ibu sak RT. Sing aslinya aku ngerti, wajahnya mbek nyong putih nyong gitu bahasanya. Tangannya itu sama saya putih saya. Hari itu berubah total. Saya jadi pang sama ling. Pangling. Sinten ji. Dan yang lebih cukup magrel kan saya, ada salah satunya itu dulu pernah saya ulang, pernah saya ajar. Ngagem ngoten niku wis tau mesantren. Mesantren itu ora mau setahun, 6 tahun. Ya. Derek ngoten niku, ngapunten Bu. Setelah saya itu, ya saya nggak pengen lihat tadi karena saya melihat niku lem melampah ini karena ibu-ibu di sini ya. Dia kemudian pakai kebaya dengan yang serba medit tadi, lem lampah kalian ngeten-ngeten niki. Ya. Karon joget wedok. Ya. Lah aku arep ndelok wong aku jaga parkir ning masjid Al Amin kan gitu ya. Masya Allah tuh. Dan itu yang cukup saya sedihnya itu murid saya dari situ. Kemudian yang berikutnya yang membuat saya juga sedih. Ya, acara itu gak selesai jam 3, gak selesai jam 2, selesainya jam 5-an. Kinten zuhuripun teng pundi, asaripun wonten. Masya Allah, ini kan meremehkan ini. Maka ketika kami dapat undangan karnaval, kami bilang, siapa yang mau ikut silahkan, tapi jangan lupa sholat. Anak murid saya nasihati begitu. Arisalah kita tidak ikut karnaval, tapi silahkan yang mau ikut anak-anak dari RT silahkan, tapi jangan tinggalkan sholat. Persen saya itu. Ya. Anak-anaknya nggak ada yang ikut. Ustadz saya nggak ikut kok Tat. Kamu ikut nggak? Nggak Tat. Yang ikut ibu saya. Iya anaknya melaksanakan perintah kami gurunya. Mbok neng kan rada diceramahi kan gitu ya. Insya Allah nih. Ya Allah. Cepi pas tasih ngeten-ngeten niki. Wonten musike ngoten niku. Joget-joget. Wah musike iku sing apa salon horek e. Ya kan? Salon horek niku nek jenengan niku dilewati omahe salon horek niku kocone mak ngoten niku. Nek kula niku dinten Ahad niku tanggal wingi tanggal 1 ra iso turu awan. Tuh ngoten niku. Sing siji lewat sijine teko meneh. Lah omahku rak cedhak dalan, salon horek kan apik tenan gitu ya. Ora mik kocone sing obah dhuwure obah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana kemudian para sahabat dulu memandang salat. Karena ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Rawahu Tirmidzi. Ini riwayat Tirmidzi. Ya. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an, tidak memandang sesuatu minal a'mali, dari yang namanya amal itu, dari namanya perintah itu, dari yang namanya ibadah itu, tarkuhu kufrun ghairas shalah. Ya. Ketika atau bila itu ditinggalkan maka bisa menjadikan kafir kecuali sholat. Tidak ada amalan, tidak ada ibadah, tidak ada kemudian di sini perintah yang bila ditinggalkan bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir kecuali sholat. Hadis yang sudah sering kita dengarkan, man taraka sholata jiharon faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia telah kafir. Bahkan ketika saya baca Imam Ahmad bin Hambal ketika menerangkan hadis terkait dengan sholat, meninggalkan sholat ini, beliau menyebutkan bahwa ketika dia meninggalkan 1 kali sholat saja maka sudah menjadi kafir. Ini Imam Ahmad bin
Hambal. Ya. Ini peringatan untuk kita semuanya, agar kita kemudian memperhatikan perkara sholat. Karena yang pertama kali dihisab sama Allah itu adalah sholat. Kalau tidak ada udzur jangan ditinggalkan. Nggih. Oh itu kan udzur Ustaz gitu kan. Udzur ning ya ora sholat kan gitu. Bukan meninggalkan dalam artian itu enggak sholat gitu loh ya. Udzurnya kalau boleh enggak sholat itu kalau dia napa? Pingsan. Kan nanti waktunya zuhur dia enggak sholat karena sadarnya maghrib kan gitu. Dia misalnya habis operasi di rumah sakit tapi kan tetap dia sholat setelahnya gitu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mari bersama-sama kita jaga sholat kita. Kenapa? Karena innal mu'minu, orang yang beriman itu hammuhu fis sholati wasyam. Keinginannya, tujuannya itu sing dikarepke napa? Sholat kalian poso. Wal munafiqun, dan orang-orang yang munafik itu hammuhu fit ta'ami wasyarabi. Wong munafik iku keinginannya, kekarepannya, ghoyah tujuannya itu cuma nopo? Mangan karo ngombe. Nek boleh saya tambahi mangan, ngombe, nelek. Ya. Bahasa nelek itu bahasa kasarnya ngising kan gitu ya. Apik meneh ndobol. Insyaallah. Kalau orang yang beriman itu ketika dipanggil sholat apa yang terjadi? Serental ngoten niku nggih, segera. Ada panggilan hayya 'alas shalah. Datang dia ke masjid. Hoso wayahe salat, bersegera. Tapi nek orang munafik yang ada napa nggih? Di dalam hatinya itu misalnya sedikit saja kemunafikan. Dalam ayat disebutkan, wong munafik itu nek disuruh salat qamu ila kusala. Ngadeke kuwi karo malesan. Le mangkat le menyat kuwi karo males-malesan, karo walah ya Allah sapa kaya mene kok azan. Nek wis azan misale ya diam kita urung qomat. Engko nek wis qomat. Begitu qomat sudah dikumandangkan, wong imame Ustaz Tamim. Biasane rada suwe lho ya, ora suwe gitu kan. Rada suwe. Paling ya ngene iki cek rakaat 1. Wis 2 menit paling ki cek rakaat 2. Ngono kan? Mandang mangkat ning masjid inding-inding tekan kene wis rampung wis dzikir wis ora ono jamaah. Ning kene salate kados kinjeng cewek. Bu antrepol ngoten niku. Ya, bali selak wedi ketinggalan bal-balan. Masyaallah nih. Kalau misalnya suatu saat kita Bapak Ibu ada panggilan sholat kok kita datangnya males-malesan, bangkitnya menyatnya males-malesan, berarti secara tidak langsung ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Ibu-ibu ning omah randang-dang salat ya. Ya, coba lewas engko salate wong saiki asar jam 3 pas, engko aku tak jam 3 kurang 5 salat duhur. Ya oleh, ya itu memang masih waktu salat duhur itu ya. Ning ya jangan begitu nggih. Salat itu secara keutamaan walaupun nanti ada pendapat yang berbeda. Nek di awal waktu itu lebih utama atau nanti agak diakhirkan ning jamaahe akeh. Nek ada pertanyaan nggak? Misalnya Ustaz lebih baik di awal waktu jamaahe gek 3 apa 2 ora apa-apa daripada nanti kemudian di belakang agak mundur dikit tapi jamaahnya banyak. Nek jenengan milih sing ndi? Sing kene awal, sing kene mundur dikit karena pancen ibu-ibu sak mundur toh. Nek bapak-bapak di awal. Ning sekarang kebalik, ibu-ibu kadang di awal, bapak-bapak akhir. Seru, mantap gitu ya. Insyaallah nih. Kalau ditanya seperti itu ya bagaimana? Oke, kita ambil saja. Kalau kita mau pakai yang kemudian lebih afdol di awal waktu, kita kerjakan di awal waktu. Walaupun jamaahnya masih cuma 2, 3 atau 4 orang. Ya Ustaz Tamim ya. Gitu nanti sini ternyata kok dikira-kira wis iki waktune di awal waktu sholat ya jamaahnya cuma 3 atau 4 ya enggak apa-apa ya, di awal waktu. Kalau kita pakai yang afdolus sholat fi awali waktiha itu ya enggak apa-apa. Tapi kemudian kalau ada yang berpendapat ditunggu dulu sampai jamaahnya banyak karena dia berpegangan kepada semakin banyak jamaah semakin banyak pahala dan keutamaannya. Niku nggih mboten napa. Tapi nek ngasih setengah jam sing ngenteni makmume
bubar engko. Kula pun nate salat nggih teng Temanggung. Teng Temanggung ya. Niku pujian sih asar jam 3. Lekomat jam 4 kurang seprapat. Aku mikir ngenteni jamaah ya saya kan husnudonan nggih ngenteni jamaah niki. Ternyata jamaah wis akeh. Lah kok ngenteni imame genten. Lah imame nggih bali ko sawah, nggih adus, bar kowe makan siang. Bar kowe makan siang leyeh-leyeh sedelok ngentekke sak bungkus sak ler ngoten niku. Bar kowe yo tindak masjid. Sing pujian ngasih nesu. Allahumma sholli sholatan kan gitu ya. Ya orang ngenteni jamaah, ngenteni imam. Ya, oke nanti kalau kita biasakan di sini nanti awal waktu, nggih. Awal waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam itu kurang 5 ya. Orang menit malahan. Yang selanjutnya, cara yang bisa kita tempuh setelah kita kemudian tadi mengusahakan sholat 5 waktu, syukur bisa berjamaah di awal waktu di masjid. Kita lanjut yang berikutnya, cara yang bisa kita lakukan untuk mendapati husnul khotimah di kematian kita, njih menika dekat-dekat sama ulama. Dekat-dekat sama ustadz, sama kiai, sama orang soleh ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, akan terjadi, akan datang satu keadaan pada umatku itu apa? Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umatnya Muhammad itu yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka itu napa? Menjauhi, berlari, meninggalkan ulama dan fuqaha. Kalau sudah seperti itu kondisinya, maka fayyabtalihimullahu bitsalatsati baliyah. Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpakan kepada mereka itu umatnya Muhammad yang yafiruna minal ulama wal fuqaha 3 cobaan, 3 bala. Ya. Monggo mari kita pirsani, kita saksikan bareng-bareng sabda Rasul ini. Nopo cobaan itu, apa ujian itu, apa musibah itu? Yang pertama, al-ula yarfa'ullahal barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala itu akan apa? Akan mengangkat, akan menjadikan pada setiap pekerjaannya itu tidak ada berkah. Pekerjaan dan serentetannya, berarti pekerjaan dan yang didapatnya. Ya. Kula pun nate ndamel solusi story WA. Saya suka duit. Duit tidak suka saya, tapi duit suka habis. Cinta segitiga yang membingungkan. Aku seneng duit, neng duit rasa seneng aku, senengnya karo habis kok gitu kan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin salah satu berkah itu di pekerjaan dan selainnya itu tidak ada di situ, uang kita cepat habis. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 wis tuku migren, obat migren kae ya, Bodrek. Tanggal 3 pun komplit tumbase. Bodrek sing komplit nika. Flu dan batuk. Insyaallah nih. Tanggal 5 ampun tumbas macam-macam niku. Salon pas tambahi, ora muk bodrek tok kan gitu. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda berkah juga. Apa yang menjadikan kita sebut sebagai pekerjaan ini? Ketika hasil dari pekerjaan itu kita gunakan dalam rangka jalan Allah. Ya. Ente nek nggo jalan Allah itu bagus. Ente itu enggak untuk jalan Allah itu yang enggak bagus. Ya. Oke, jadi pekerjaan itu sudah mulai berkahnya tidak ada di pekerjaan itu atau hasil pekerjaan itu. Ya, monggo kita mungkin sering mendengar orang mengeluh, ya Allah wis tanggal semene duitku wis ra ono kan gitu ya. Bar entes entuk balenan mbako kok wis langsung entek kan gitu. Ini contoh misalnya. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Ketika seorang itu atau umatnya Muhammad itu meninggalkan ulama dan fuqaha, jauh dengan orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada umatnya Muhammad yang seperti itu apa? Sultanan zaliman.
akan diberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang zalim. Akan Allah timpakan cobaan kepada mereka itu yang menjauhi ulama, menjauhi orang-orang soleh dan para fuqaha itu pemimpin pejabat yang zalim. Yuk kita hitung di dunia ini kira-kira banyak pemimpin yang zalim atau yang tidak zalim? Yang menzolimi rakyatnya atau yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya atau kesejahteraan bagi pendukung-pendukungnya? Ya kan? Ya kita kemudian jangan menyalahkan mereka, kita cek diri kita, wong kita salah coblos kok. Ya kan? Kita salah pilih kok. Hanya gara-gara 50.000 dikurangi 5.000, 45.000. Ya kan? Ayo ki Mas Husen niki nggih mangke coblos sing nika. Nggih. Tak coblos. Wah aku seneng kabeh, coblos kabeh. Wong 20 coblos 20, delok bismillah seneng kabeh, jlus ngoten niku. Ya. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingat dengan sabda Rasul bahwasanya kepemimpinan setelahnya itu akan lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Bahasa kita zaman ana nang truk kae tulisan penak zamanku yo, zamane sinten niku? Ngakoni to penak zaman Pak Harto timbang zaman saiki. Saiki Bu ya. Insyaallah. Itu sabda Rasul ini benar terjadi setiap ke depan sana, jangan dikira akan semakin mudah, semakin sulit Bapak Ibu. Semakin sulit. Ada orang baik yang enggak bakal dipilih karena memang masyarakatnya, rakyatnya senenge sing ngoten niku. Nggih mboten? Langsung yes. Yang kedua itu diberikan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, ini yang lebih parah dari 1 dan 2. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Meninggalkan dunia, keluar dari dunia, meninggal dalam kondisi tidak membawa iman. Insyaallah. Ini yang ngeri. Karena kalau dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama, dekat dengan para masyayikh, dekat dengan para ustadz, para kiai, mereka akan menuntun kita kepada kebaikan. Kalau dekatnya sama selain mereka, berarti bahasa gampangnya dekat kalau bencoleng, perampok, brengsek dan sebagainya, maka kita bisa yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia dengan tidak membawa iman. Ini yang parah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk dekat-dekatlah sama orang soleh, dekatlah dengan para ulama, ya, dekatlah dengan para fuqaha. Jangan menjauhi orang soleh, jangan menjauhi para alim, para ulama, dan jangan sekali-kali kita merasa benci dengan ulama. Hati-hati sekali. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah ialah senantiasa kita berzikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah. Ya, nanti Bapak Ibu ketika naik sepeda motor banyakin zikir, jalan banyakin zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ataupun zikir yang lain sebagainya. Jangan malah kemudian kita itu asik lisan kita dengan tidak zikir. Contohnya apa misalnya? Kau bagaikan pagar, gitu kan? Nah, diisinya dengan itu. Nek sing cah nom-nom saiki ya misalnya lagu apa ya? Dawai, gitu kan? Yang telah lama ku petik, gitu kan? Ya, kemudian masuk dapur rekaman, gitu kan? Malah dibasahi dengan itu. Kalau yang lebih rock sedikit misalnya, hari ini, misalnya. Ya. Jangan itu yang diucapkan, ganti. Sholawat misalnya lah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ning ora kabeh Arab yuk dadi sholawat. Habitak. Itu bukan sholawat itu. Ya. Yauman. Wah gitu ya. Insyaallah nih. Besok kalau mau full ikuti saya. Tak setelke koncone aku gitu loh ya gitu. Insyaallah. Basahi dengan zikir. Bolehlah kalau misalnya kita rada bosan karo sing ra ono lagune, karena kadang-kadang orang itu ya gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ganti dengan Allahumma sholli sekira-kira. Jangan di Allahumma sholli. Jangan gitu ya.
Jangan ngoten niku. Ya. Atau misalnya kita ganti dengan lagu-lagu yang ada 7 lagu lah kita, Soba atau Sika atau Nahawan dan sebagainya. Kita ganti dengan lagu-lagu itu enggak apa-apa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak apa-apa. Ya. Gitu ya, banyakin zikir sama Allah. Dan zikir yang paling utama apa? Baca Quran. Baca Quran. Ini kajian Ustadz Tamim yang ngaji tahsin masih tapi nggak tinggal namanya toh. Ya, insyaallah ya. Ini masih kebiasaan baca 1 juz sehari masih. Habis sholat 2 lembar toh. Umpun boten. Karena udah pancen ning omah wis baca dhewe-dhewe ya tat. Nah, alhamdulillah. Yang terakhir yang sudah ditunggu-tunggu kapan gitu ya. Yang terakhir yang bisa kita tempuh, kita usahakan supaya meninggal husnul khotimah dengan upaya yang sungguh-sungguh ialah kita menjaga lisan kita, jaga perbuatan kita dari menyakiti saudaranya. Jaga lisan kita dan perbuatan kita dari menyakiti saudara-saudara kita. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, musibah ahli ilmu, ini saya sampaikan. Musibah orang yang berilmu itu termasuk juga bisa menyakiti saudaranya. Karena saya dinasihati oleh guru kami. Ketika Anda sudah paham, sudah mengerti tentang ilmu, tapi ketika Anda ngaji dengan saudara Anda itu kemudian meremehkan, menyepelekannya, ini termasuk menyakiti saudaranya. Aku wis ustadz misal ini, bukan ustadzah kan. Terus ada teman saya Ustadz Tamim ngaji. Aku ini nang kene nyepelek kayak Ustadz Tamim. Oh, orang rungok kayak Ustadz Tamim nyekel HP, wis tahu aku. Ngerti. Aku ngobrol dhewe karo koncoku. Ini menyakiti hati saudaranya ini. Rumangsani nyong wis pinter, gitu ya. Insyaallah. Makanya dikaji adab, kitab taklim muta'alim tuh biar ngerti. Saya di sekolah ada Ustadz Musanna itu ya. Ustadz Musanna itu kan masih muda, nih secara umur dengan saya, dia adik saya. Ketika dia ngisi, ya gak dengarkan. Walaupun kitab itu sudah sering kita bahas. Tuh. Agar apa? Kita menjaga nih, tidak menyakiti hati saudaranya dengan perbuatan kita, dengan tingkah pola kita. Yang lebih parah lagi ditambahi dengan ucapan, lah ngono tok. Ngerti nyong. Dengan saudara sesama muslim, maaf Bapak Ibu, sering terjadi ini ucapan-ucapan yang sifatnya menghina, mencela, mencaci dan sebagainya. Hindari itu, maka banyakin zikir tadi biar tidak berucap yang buruk. Ya, biar tidak nanti kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Ada saudaranya melakukan kesalahan dikit aja, ngomong raleren sesasi. Dilalai Ustadz Tamim salah, Ustadz Tamim kok ae jan maca apalan apa dadi imam kok salah sing diwaca ayate. Karena saya pernah diwaduli salah satu imam masjid, akhirnya dia kemudian memutuskan, wong dia ketua takmir, mulai saat ini imamnya dijadwal. Kenapa? Dia pas imam salah maca ayat, lumrah toh. Jamaah itu orang lumrahi. Jamaah itu ning mburi, terutama sing ndembok-mbok, de ibu-ibu, itu langsung gitu ya. Ada lagi yang dia cuma rekaatnya itu salah loh. Kan dia sudah tutup dengan sujud sahwi, itu ada yang langsung gitu. Lah wadulnya sampai saya. Pas ngisi ngaji tolong disindir. Enggak, saya enggak nyindir, saya langsung aja gitu ya. Insyaallah nih. Kalau ada saudara kita melakukan kekurangan, kesalahan, sangat wajar Bapak Ibu. Karena masih manusia. Apakah kita juga tidak punya kesalahan? Apakah kita juga tidak berpotensi untuk melakukan kesalahan yang sama? Ini yang sudah mengalami, saya pernah ceritakan di sini. Ada imam baca Fatihah salah. Aku ikut langsung batin, imam Fatihah salah. Apa yang terjadi? Allah balikkan ke saya Fatihah juga salah. Wis kapok nyong. Maka jenengan jangan batin saya. Ustadz kok ganteng ya? Ya nanti ganteng tenanan gitu. Insyaallah ini guyon loh ya. Udahlah, jangan meremehkan orang lain. Kita ini orang yang sama dengan yang lainnya. Mentang-mentang punya ilmu, mentang-mentang jadi ustadz, nyepelekan yang di depan sana.
Apa sing ra duwe ilmu jan ya Allah, nyepeleke ustate. Ustate ya ngaji au. Ya. Oke, maka Bapak Ibu, yuk hindari seminimal mungkin untuk kita tidak menyakiti hati saudara kita. Bismillah nggih. Agar nanti ketika kita meninggal tidak sedang dalam berbuat maksiat. Ngaten nggih, tapi dalam ketaatan kepada Allah. Kembali ke atas tadi yang pertama. Semua intinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kayaknya sudah mulai ada yang enggak khusyuk, kita akhiri saja nggih. Nek saya niru Ustadz Jumari langsung salam. Jadi Ustadz Jumari itu ketika saya pas bareng beliau beberapa kali, beliau ngisi langsung salam gitu ya. Beliau sing ngaji, aku sing maca Quran gitu ya. Baik Bapak Ibu, demikian salah kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah mohon ampun khilaf dan dosa kami seluruhnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.